Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk mengikuti serangkaian acara Ratijan. Salah satunya ialah lomba kultum yang saya ikuti. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, sehingga sampailah kepada kita selaku umatnya. Hadirin, Bapak Ibu dosen, para dewan juri dan akang teteh sekalian, perkenalkan, nama saya Nur Putri Driana Pamungkas. Saya merupakan perwakilan dari kelas D angkatan 2021. Dalam kesempatan ini saya akan berkultum dengan judul Al-Quran adalah solusi gegana, gelisah, galau, merana. Hadirin rahimakumullah, semakin majunya peradaban, maka seringkali banyak menimbulkan perubahan. Di antaranya yaitu perubahan bahasa. Bahkan muncul bahasa baru yang digunakan orang-orang untuk berkomunikasi. Salah satu bahasa baru yang tengah merebak di masyarakat ialah kata gegana, gelisah, galau, merana. Hadirin, kata gegana ini ialah bukti konkret bahwasannya generasi muda milenial zaman ini sangat kreatif dalam mengembangkan kosakata baru. Kita seringkali mengaitkan kata gegana ini ketika kita sedang diterpa persoalan masalah, entah itu masalah keluarga, masalah teman, masalah hidup yang kurang bersyukur, dan yang paling banyak ialah masalah percintaan. Hadirin rahimakumullah, lantas apa sajakah yang harus kita lakukan ketika hati kita sedang gelisah dan galau? Menurut Al-Quran, ketika hati kita sedang gelisah, sedang galau dan merana, hendaklah kita zikrullah. Zikrullah apabila kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya ialah mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Hadirin, zikrullah atau mengingat Allah terdiri dari beberapa jenis. Pertama ialah berdoa kepada Allah. Doa dalam Al-Quran disebut dengan berzikir. Karena dengan berdoa kita yakin bahwa Allah lah yang maha mendengar, Allah lah yang maha memberi, Allah lah yang maha melihat, Allah lah yang maha segalanya. Maka dari itu hadirin, apabila kita mempunyai persoalan masalah, hendaklah kita bercerita kepada Allah, berdoa kepada Allah, mohon pertolongan, mohon dimudahkan dalam menghadapi masalah tersebut. Walaupun solusi belum datang, minimal hati kita tenang. Hadirin, jenis zikrullah yang kedua yaitu membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran
Surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, maka pasti kami pula yang memeliharanya. Hadirin, dengan membaca Al-Quran, hati menjadi tenang. Maka kecenderungan seseorang yang membaca Al-Quran, hatinya menjadi tenang. Jenis zikrullah yang ketiga ialah menyebut nama Allah dengan kalimat thayyibah. Menyebut kalimat thayyibah ini sering kita jumpai dalam zikir setelah sholat. Kalimat tersebut seperti astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubukum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apabila kamu telah melaksanakan sholat, ingatlah kepadaku ketika berdiri, pada waktu duduk, dan ketika kamu berbaring. Hadirin, zikrullah yang keempat ialah sholat. Sholat merupakan puncak dari zikrullah atau mengingat Allah. Karena isi bacaan sholat ialah doa. Kembali lagi kepada poin pertama, bahwa isi bacaan sholat adalah doa. Dan doa merupakan salah satu aktivitas dari berzikir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Thaha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Yang artinya, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain Allah, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hadirin, seharusnya seseorang yang melaksanakan sholat, hatinya menjadi lebih tenang. Mengapa demikian? Karena sholat menggabungkan seluruh jenis zikir, dan manfaat sholat ialah mendatangkan ketenangan dalam hati dan jiwa. Hadirin rahimakumullah, seringkali ketenangan itu lebih penting daripada harta yang dipegang. Apabila kita diberikan pilihan antara kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, antara sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang, maka kita akan memilih yang di dalamnya terdapat kata tenang. Hadirin rahimakumullah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kesalahan datang dari diri saya pribadi dan kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Unzur ma qala wala tanzur man qala wala tansa ilayya. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.